Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Rica Jarum yang dikelola oleh Bapak Jeffrey ini. Ini adalah salah satu narasumber kami di daerah kami ini Sobat Tani yang fokus mengelola budidaya cabai. Nah, untuk saat ini umur dari cabai lokal Rica Jarum ini sudah memasuki 75 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pembesaran buah atau kelebatan buah. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan kembali membahas mengenai hama dan penyakit tanaman cabai, khususnya busuk batang pada tanaman kita ini yang muncul karena cuaca ekstrim, dan itu membuat tanaman kita ini ada yang mengalami kelayuan pada saat mulai berbuah lebat. Tetapi pada saat fase vegetatif, tanaman ini tetap tumbuh subur Sobat Tani, dan akan muncul penyakit tersebut pada saat tanaman tersebut sudah berbuah lebat dan membuat batang ini bisa mengalami kerusakan, khususnya pada tekstur bagian luar dari batang tersebut menjadi kehitam-hitaman karena pengaruh infeksi jamur. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat dulu tanaman mana yang terkena hama dan penyakit ini pada saat ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, contoh dari salah satu tanaman kami ini yang mengalami busuk batang. Nah, itu ditandai dengan batang mengalami kehitam-hitaman seperti ini. Nah, ini karena pengaruh infeksi jamur pada batang ini dan menyebabkan distribusi unsur hara ke bagian tanaman ini yang sedang mengalami pembuahan atau sudah berbuah lebat seperti ini Sobat Tani. Nah, ini mulai mengalami kelayuan seperti ini. Nah, ini cabangnya sudah mulai layu karena nutrisi ke atas ini sudah tidak bisa menyerap unsur hara Sobat Tani. Yang ini tidak bisa menyerap unsur hara dan menyebabkan ranting dari daun cabai ini mengalami kelayuan pada saat sudah berbuah. Tetapi pada fase vegetatif Sobat Tani itu tidak terkena penyakit seperti ini. Nah, nanti setelah tanaman mengalami fase generatif baru muncul penyakit seperti ini. Ini adalah busuk batang namanya. Jadi saat ini Sobat Tani cara pengendaliannya, kalau sudah terkena seperti ini Sobat Tani, kayak agaknya susah Sobat Tani kita melakukan pengobatan karena mulai dari bawah batang ini sudah mulai hitam-hitaman. Jadi otomatis nanti suplai unsur hara dari akar tanaman tidak akan bisa naik lagi ke atas. Tidak akan bisa diserap oleh akar-akar tanaman untuk mendistribusikan nutrisi ke bagian atas tanaman ini. Nah, ini batangnya sudah mulai hitam-hitaman. Nah, ini gejalanya Sobat Tani, ciri-cirinya. Nah, ini otomatis Sobat Tani akarnya di bawah ini sudah mulai mengalami kerusakan. Nah, karena infeksi jamur. Nah, ini disebabkan karena pengaruh kelembapan dan cuaca yang kurang bersahabat untuk tanaman kita ini. Nah, menyebabkan munculnya penyakit yang bisa merusak sistem distribusi nutrisi pada tanaman kita ini. Jadi seperti ini Sobat Tani ciri-cirinya. Nah, ada beberapa tanaman di dalam lahan ini Sobat Tani yang terkena seperti sana. Ada juga, ada satu-satu yang terkena dari setiap bedengan ini. Nah, ada juga di sebelah sana. Nah, jadi cara pengendaliannya Sobat Tani atau solusi yang dilakukan, nah, kita melalui aplikasi bakterisida. Nah, itu yang kita gunakan Sobat Tani, itu Kopside 77. Nah, itu kita lakukan pengolesan pada batang tanaman ini dengan cara disemprotkan atau dioleskan
Nah itu Kopset 77 itu bentuknya warna biru. Nah itu bisa kita semprotkan dan bisa juga kita oleskan pada batang ini. Nah kadang juga ada yang mengalami sembuh Sobat Tani, tetapi ada yang juga yang sudah mengalami kelayuan, jadi susah untuk bisa dikendalikan. Nah terkecuali Sobat Tani kalau busuk ranting. Kalau busuk ranting Sobat Tani kan pada dahan-dahan yang muda yang terkena, jadi itu bisa disembuhkan. Jadi kalau dia sudah kering Sobat Tani, otomatis nanti dia akan sembuh lagi. Nah, berbeda kalau busuk batang seperti ini. Ini agak susah Sobat Tani karena sudah mengalami kelayuan, jadi otomatis nanti tanamannya ini akan tidak bisa lagi berproduksi. Nah, itu caranya Sobat Tani, kita menggunakan fungisida sekaligus bakterisida dengan cara dioleskan atau disemprotkan pada batang tanaman cabai ini. Nah mungkin itu saja Sobat Tani sharing kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam Tani Nusantara.